Demonstrasi kontekstual modul 1.2 calon guru penggerak angkatan 5 dengan pengajar praktik Ibu Sulmah R, CGP, Siti Marhamah. Saya 3 tahun mendatang. Mewujudkan profil pelajar Pancasila merupakan tujuan dari program pendidikan guru penggerak. Sebagai seorang guru penggerak, tentunya saya sudah memiliki kelima nilai yang harus dimiliki untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentunya saya juga selalu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut baik dalam pembelajaran di kelas maupun dalam kegiatan-kegiatan sekolah lainnya. Nilai-nilai tersebut, pertama, berpihak pada murid. Sebagai seorang guru yang berpihak kepada murid, saya selalu berusaha memberdayakan diri saya untuk sepenuhnya memberikan pelayanan kepada anak didik saya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Untuk itu, saya berusaha menciptakan suasana pembelajaran yang membangkitkan semangat belajar mereka. Hal pertama yang selalu saya lakukan adalah membuat kesepakatan dengan murid sebelum mulai pembelajaran. Kemudian, menyajikan materi pembelajaran dengan cara yang menarik, di mana saya selalu mempersiapkan sedemikian rupa, mulai dari perencanaan sampai hal-hal yang mendukung pembelajaran lainnya, agar pembelajaran yang saya lakukan lebih bermakna. Untuk mendukung nilai tersebut, hal yang saya lakukan adalah: pertama, memperbanyak literasi. 2, melakukan sharing tentang pembelajaran dengan rekan sejawat. Kemudian, saya juga mendesain pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua adalah saya seorang guru yang mandiri. Untuk menjadi seorang guru yang bisa memenuhi harapan, keinginan, dan kebutuhan peserta didiknya, tentunya saya harus menjadi seorang yang mandiri. Kemandirian tersebut membuat saya terus belajar dan berusaha secara mandiri untuk meningkatkan kompetensi saya. Dengan kompetensi yang selalu saya upgrade, tentunya nilai keberpihakan saya terhadap murid semakin meningkat. Wujud kemandirian saya terlihat dari bahwa saya dengan kesadaran sendiri selalu belajar semua hal yang menunjang peran saya sebagai guru. Misalnya, secara mandiri saya belajar bagaimana membuat media pembelajaran yang menarik, mempelajari teori perkembangan siswa, mempelajari strategi dan metode pembelajaran yang berpusat pada murid, dan hal lain yang menunjang peran saya sebagai guru. Hal tersebut saya lakukan secara mandiri dengan kesadaran sendiri sepenuhnya untuk memperdayakan potensi yang ada pada diri saya demi kepentingan siswa. Yang ketiga, saya adalah seorang guru yang reflektif. Suatu perubahan tentunya berawal dari sebuah refleksi pengalaman dan peristiwa yang terjadi. Begitu juga dengan diri saya. Saya selalu berusaha memaknai hal-hal yang terjadi dengan diri saya, dengan siswa, rekan sejawat, dan lingkungan sekitar. Dengan demikian, saya bisa menjadi pelopor perubahan di lingkungan sekitar saya. Sebagai seorang yang reflektif, saya selalu melakukan refleksi setiap akhir pembelajaran. Hal tersebut saya lakukan agar pembelajaran selanjutnya bisa jauh lebih bermakna dan memberi kebermanfaatan yang lebih bagi anak didik saya. Sebagai seorang wali kelas yang reflektif, saya mengajak anak didik saya seminggu sekali untuk sharing dan melakukan refleksi terkait hal-hal yang menyenangkan dan yang kurang menyenangkan selama sepekan terakhir. Dengan demikian, saya menjadi seorang wali kelas yang lebih mengerti, memahami baik karakter, potensi, maupun keinginan anak didik saya, dan hal tersebut membuat saya bisa menentukan langkah yang tepat untuk melakukan tindak lanjut. Keempat adalah saya seorang guru yang kolaboratif. Saya menyadari bahwa untuk membuat suatu perubahan, tentunya saya tidak bisa bergerak sendiri. Kolaborasi dengan orang tua, teman sejawat, dan pihak-pihak lain sangat saya butuhkan. Kolaborasi tersebut saya lakukan dalam bentuk: 1. Melakukan pertemuan rutin seminggu sekali dengan sesama guru bidang studi untuk membahas perencanaan pembelajaran dan hal-hal lain yang menunjang proses pembelajaran.
2. Melakukan pertemuan secara rutin sebulan sekali dengan guru mata pelajaran yang serumpun untuk membuat perencanaan program serta mengevaluasi program yang sudah berjalan di bidang bahasa. Yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan penanggung jawab ibadah siswa untuk membahas dan mengevaluasi program disiplin sholat siswa. Yang keempat, melakukan pertemuan secara rutin setiap sebulan sekali untuk membahas perencanaan dan evaluasi program aksi, ajang kreasi siswa dengan bidang kesiswaan maupun dengan siswa. Yang kemudian, melakukan komunikasi secara aktif dengan orang tua siswa, baik melalui WhatsApp maupun secara langsung. Yang kelima, saya adalah seorang guru yang inovatif. Saya menyadari bahwa dalam proses pembelajaran, selain mentransfer pengetahuan, saya juga melakukan pendekatan yang menyentuh hati, proses menggali, serta mengembangkan potensi dan menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik. Untuk itu, saya senantiasa berinovasi agar pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna. Wujud inovasi yang saya lakukan dalam pembelajaran misalnya membuat media pembelajaran yang menarik, kemudian memanfaatkan IT untuk menunjang pembelajaran, kemudian membuat konten-konten yang menarik bagi siswa, dan membuat program yang menumbuhkan kreativitas dan menggali potensi siswa. Demikian saya 3 tahun yang akan datang. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.